adalah gempa dangkal, yakni karakteristik gempa yang terjadi di Sumatera. Daryono menjelaskan gempa ini berpotensi merusak. Iya, jadi gempa yang terjadi baru saja adalah gempa yang kita kenal sebagai gempa kerak dangkal ya, atau shallow crustal earthquake. Ini dipicu oleh aktivitas besar Sumatera, tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan. Dan kalau kita melihat peta seismik yang dipublikasikan BMKG ini, tampaknya gempa ini akan menimbulkan kerusakan ya. Dan wilayah ini memang dikenal sebagai kawasan yang aktif dan kompleks karena memang merupakan jalur sesar aktif ya, dan tentunya ada spike sesar juga. Dan dalam catatan sejarah kita pernah mencatat gempa berkekuatan besar di wilayah ini seperti yang terjadi pada tahun 1822, 1892, tahun 1926 itu kekuatannya 7,0, kemudian tahun 1971 6,1 ya. Jadi ini memang gempa murni, gempa kerak dangkal ya, yang dipicu oleh sesar aktif dengan mekanisme geser atau dextral strike split ya, menganan. Jadi ini merupakan karakteristik sesar Sumatera yang sangat aktif itu, Mas. Lokasi tepatnya gempa ini ada di mana, Pak? Berarti ini kalau dangkal ini berarti bukan di dalam laut? Ini sekitar apa ya? Namanya Kecamatan Empat Naga di Kabupaten Agam ya kalau salah ya. Dan ini kalau kita melihat segmennya memang mencapai 6 mmi dan warnanya kuning, sehingga ini bisa berpotensi merusak, Mas. Berpotensi merusak. Kerusakan sendiri sudah terinfo hingga saat ini, tetapi belum mendapatkan informasi itu, Mas, karena memang sedang diidentifikasi oleh BPBD sepertinya. Nanti akan kita laporkan lagi. Oke, apakah gempa semacam ini berpotensi ke bencana lainnya seperti tsunami tentunya, Pak Daryono? Tidak, karena ini gempa di darat ya, dan ini dari kekuatannya memang belum merupakan gempa yang menjadi pembangkit tsunami di atas 7 ya. Jadi tentu saja yang patut dikhawatirkan kalau di wilayah ini tidak terjadi hujan, kemudian kawasan-kawasan perbukitan terus waspadai karena gempa-gempa dangkal seperti ini kan guncangannya kuat, maksudnya bisa menimbulkan ketidakstabilan lereng sehingga terjadi landslide, longsoran atau juga runtuhan batu karena di tebing-tebing terdapat batu-batu yang bisa jadi labil ya, karena memang setelah diguncang dan kondisi lerengnya basah itu bisa menimbulkan longsoran ataupun runtuhan batu, Mas. Pak Daryono, kalau gempa semacam ini, maaf, apakah potensi gempa susulannya kuat atau seperti apa, Pak? Sulit untuk mengatakan apakah ini akan diikuti gempa susulan yang lebih besar ya. Tetapi kalau kita melihat di wilayah ini memang gempa tipe sesar aktif itu akan diikuti gempa susulan ya. Tapi apakah itu gempa susulan yang lebih besar, itu yang kita belum bisa memprediksi, Mas. Harapan kita tidak. Oke. Beberapa saat lalu kami sempat mewawancarai melalui sambungan telepon Bupati Pasaman Barat Hamsuwardi. Berikut kami hadirkan kembali cuplikannya. Kita langsung hubungi Bupati Pasaman Barat, ada Pak Hamsuwardi. Pak Hamsuwardi, pagi. Iya. Sebentar Pak Wong, jangan lagi ada wawancara dari pagi Pak Hamsuwardi dengan Irianda di Kompas TV. Halo. Halo Pak Suwardi, selamat pagi dengan Irianda di Kompas TV. Iya, selamat pagi. Ya, Pak Hamsuwardi, kita tahu episentrumnya, titik gempanya ini terjadi di wilayah Anda ya, di Pasaman Barat ya? Iya, kabarnya tadi memang begitu ya. Seperti apa update informasi terkini dari Pasaman Barat sendiri, Pak Suwardi? Adakah informasi kerusakan di sana? Suwardi, Ham. Ya, Pak Hamsuwardi. Iya. Hari ini kita baru mendata keadaan situasi di Pasaman Barat setelah gempa tadi, gempa susulan. Gempa pertama memang tidak begitu hebat, namun gempa kedua sangat hebat sekali. Sehingga keadaan di Pasaman Barat, ya masyarakat yang lagi di rumah semuanya turun ke jalan. Begitu juga di rumah sakit, kebetulan di depan rumah kita rumah sakit. Para pasien juga sudah dibawa keluar. Dan keadaan di beberapa kejorongan desa atau di sini disebut Nagari, di Nagari Kajai cukup parah. Lebih dari 100 rumah rusak, rusak berat dan rusak ringan keadaannya di sana. Begitu Pak keadaannya. Oke, lebih dari 100 rumah rusak berat dan juga ringan, tentu data masih akan diupdate oleh tim di sana ya Pak ya. Berarti tim juga sudah bergerak untuk mendata juga dan juga melihat bagaimana kondisi masyarakat ya Pak ya? Iya betul.
Berapa kali gempa susulan yang dirasakan Pak Hamsuwardi kalau Yang Pasaman Barat dirasakan sendiri? sangat kuat itu hanya 1 kali susulannya. Oke. Berarti 2 kali yang sangat kuat itu. Ya. Kalau dampak kerusakan ini kan kemudian juga pasti akan terkait dengan kerugian Pak. Sudah terinfo Pak hingga saat ini dampak kerugiannya bisa berapa banyak? Belum dapat terinfo secara keseluruhan, namun baru 1 titik tadi yang melaporkan kepada kita. Baru 1 titik. Di mana Pak titiknya? Titiknya di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Ya. Oke. Pak, hingga saat ini adakah informasi terkait dengan korban? Apakah ada ini gempa ini menyebabkan korban hingga saat ini? Alhamdulillah korban artinya meninggal dunia tidak ada, cuman ada yang luka-luka. Ada yang luka-luka. Begitu informasi yang baru kita dapatkan. Baik, juga itu dari Nagari Kajai juga ya Pak ya? Iya betul, dari Nagari Kajai. Oke Pak, untuk infrastruktur sendiri di Pasaman Barat ini seperti apa untuk kemudian memitigasi adanya gempa bumi seperti dari ini? Media yang telah dengan sabar siap berada di ruangan Zoom ini, perlu kami sampaikan hari ini telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,2 di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tepatnya pada pukul 8:39:29 waktu Indonesia Barat di wilayah Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,2, kemudian kami update 6,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara, 99,94 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat. Pada gambar terlihat berlokasi di darat pada jarak 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedalaman pusat gempa 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter seperti yang terlihat pada peta di layar dan juga kedalaman hiposenternya yaitu 10 km, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif atau patahan aktif, yaitu sesar besar Sumatera, tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dampak gempa bumi ini dirasakan atau guncangannya dirasakan di daerah Pasaman Barat dengan skala intensitas 6 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Juga dengan juga dirasakan tadi 6 mmi ya, jadi saya ulangi lagi, di Pasaman Barat itu 6 mmi, kemudian juga dirasakan di Pasaman dengan skala intensitas guncangan 5 mmi. Getaran dirasakan, artinya 5 mmi itu dirasakan hampir semua penduduk, bahkan sampai membangunkan orang apabila sedang tidur. Kemudian guncangan juga dirasakan di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya ini dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah ya. Bahkan tiang tampak bergoyang ataupun jendela pintu berderit. Nah, itu tadi saya ulangi, di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Kemudian di Padang, Payakumbuh, Aek Godang, dan Gunung Sitoli,
guncangan dirasakan dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Selanjutnya juga dirasakan di pesisir selatan, Rantau Rapat, Nias Selatan, dan Bangkinang dengan skala intensitas 2 mmi. Artinya getaran dirasakan hanya beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan di daerah Pasaman Barat yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Juga mohon diketahui bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Jadi tidak berpotensi tsunami. Nah, daerah Sumatera Barat ini telah mengalami sejarah gempa bumi yang cukup panjang. Tanggal 26 Agustus 1835, terjadi gempa pula saat itu dengan lokasi pusat gempa atau lokasi gempa berada di Padang. Dampaknya berupa kerusakan ringan dan retakan pada bangunan. Kemudian 5 Juli 1904, lokasi gempa di Sirisori, Sumatera Barat. Dan akibat gempa ini, gempa tersebut, ya saat itu di tahun 1904 terjadi tsunami di pantai Sirisori. 28 Juni 1926 lokasi gempa berpusat di Padang Panjang. Dampaknya lebih dari 354 orang meninggal dunia. Dan gempa tersebut menimbulkan bencana di sekitar Danau Singkarak, Bukit Tinggi, Danau Maninjo, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Selanjutnya 4 Februari 1971, lokasi gempa di Sumatera Utara dengan magnitudo 6,3. Bangunan rusak di Pasaman. Dan tahun 1977, 8 Maret, lokasi gempa di Pasaman, dampaknya menimbulkan kerusakan 737 rumah di Sinurat. Selanjutnya 1995, 7 Oktober, terjadi gempa lagi dengan kekuatan 7. Sehingga 84 orang dinyatakan tewas, 558 orang luka berat, dan 1.310 orang luka ringan. 7.137 rumah, transportasi, irigasi, dan tempat ibadah, pasar, dan pertokoan rusak. Yang ketujuh, tahun 2004, 16 Februari, terjadi pula gempa di tanah datar dengan skala 5,6. Dan tanggal yang ke-8, tanggal 22 Februari 2004, lokasi gempa di pesisir selatan dengan skala 6. Dan memang ada yang meninggal dan luka-luka. Dan yang terakhir sebelum hari ini, yaitu yang ke-9, 30 September 2009, lokasi gempa dekat dengan Padang Pariaman dengan skala 7,6. Dan gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan ribuan rumah rusak. Nah, jadi gempa yang hari ini adalah gempa setelah 9 kejadian gempa sebelumnya terjadi sejak tahun 1835, dan kami mencatat segmen ini atau segmen Angkola ini mampu melepaskan energi dan membangkitkan gempa hingga kekuatan 7,6. Hari ini masih 6,2 yang kita update menjadi 6,1. Artinya belum sepenuhnya terlepas. Karena yang tertinggi, yang energi yang dapat dilepaskan, yaitu membangkitkan gempa dengan kekuatan 7,6. Artinya kita memang masih sepatutnya untuk waspada dengan cara mitigasi yang tepat, terutama penataan bangunan standar gempa bumi.
Nah, hingga pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi 15 kali gempa susulan dengan magnitudo bervariasi terbesar 4,2. Perlu diketahui bahwa gempa utama yang 6,1 ini atau 6,2 sebelumnya didahului oleh satu kali kejadian gempa bumi pendahuluan atau foreshock dengan magnitudo 5,2. Nah, gempa ini merupakan gempa memiliki tipe 2, yaitu jenis gempa yang diawali gempa pembuka atau foreshock. Kemudian terjadi gempa utama atau main shock, dan baru diikuti serangkaian gempa susulan atau aftershocks. Untuk itu kami merekomendasikan kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mohon menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, terutama juga menghindari tebing-tebing atau lereng, ya, karena gempa susulan berpotensi pula atau dapat mengakibatkan runtuhnya batuan atau mengakibatkan longsor. Dan periksa serta pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu sosial media atau Instagram dan Twitter @info-BMKG, website BMKG, atau website inatius.bmkg.go.id, serta Telegram channel Inatius _BMKG, atau melalui mobile apps iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Di sini hadir juga Bapak Kepala BNPB